Bro, kalau sudah inkrah itu tidak ada lagi kehati-hatian. Yang ada kalau kemanusiaan oke, tadi mau hukuman mati. Bisa itu kewenangan. Anda coba bayangkan, Sylvester itu cuma kena 1,5 tahun, orangnya sehat walafiat, kaya raya pula orangnya. Ya kita nggak tahu kenapa jaksa menunda. Ya itu karena tadi ada orang besar, ada unsur kehati-hatian, ada unsur keraguan-keraguan di situ. Ya sudah. Dan alasan kemanusiaan sehingga dia menunda. Akan bisa ada ya sudah namanya eksekusi biar selesai diskusi ini kan memang jaksa yang punya. Kembali di interupsi pemirsa, tadi kita sudah dengar bersama argumentasi dari narasumber di panggung ini. Namun tadi yang menarik adalah bagaimana kemudian proses hukum ini berjalan dan juga bagaimana kemudian proses hukum ini dikait-kaitkan dengan orang besar. Nah, Bang Boy, tadi Anda mau sampaikan seperti apa sebenarnya? Ya, saya mau mengatakan begini bahwa tuduhan-tuduhan ada orang besar itu tuduhan rendahan sebetulnya, karena buktinya nggak ada sama sekali. Tunjukkan buktinya, jangan sebut nama tapi tidak mampu membuktikan mana faktanya, mana buktinya. Namanya sudah disebut tadi, Pak Jokowi. Iya, itu tolong dibuktikan, ya kan? Bukti Pak Jokowi berhubungan seperti apa harus dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan persoalan seperti ini, Bang Refli tadi mengatakan bahwa PK itu harus dilaksanakan. Maksud saya adalah eksekusi harus dilaksanakan. Menurut saya, eksekusi itu bisa ditunda kalau orang PK. Itu bisa ditunda. Ada beberapa kasus dengan alasan kemanusiaan, ya, dengan alasan kehati-hatian. Barangkali mereka meragu-ragu. Jangan-jangan orang PK lalu dimenang PK-nya. Kalau dia menang PK-nya, bagaimana dengan orang yang sudah ditahan? Jadi menurut saya bahwa PK itu memang betul tidak mengalami eksekusi, tetapi eksekusi bisa ditunda karena PK. Oke. Itu poin penting ya. Sudah banyak kasusnya. Ya sudah banyak itu. Ya seperti kasus terpidana mati, Freddy, First Travel, kemudian itu beberapa lagi, ada 2 lagi itu, saya lupa namanya itu. Itu kan sudah terbukti mereka bisa menunda eksekusi karena PK. Jadi PK itu bisa menunda eksekusi, sampai bilang tidak bisa. Oke, Pak Kozi. Ya. Ini kita kasih kesempatan pada Bung Boy ngomong dulu, makanya kita nggak mau interupsi. Ya, Bang Gozi, enggak, saya kasih kesempatan. Bang Gozi. Saya ingin mengawali karena ini kondisinya sudah lagi berkaitan dengan persoalan Sylvester, tapi ini soal negara, bukan soal Pak JK ya. Saya ingin menyampaikan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita pernah bersabda demikian. Lau ana Fatimata binta Muhammad sarakat laqata'tu yadaha. Jika seandainya yang mencuri itu Fatimah binti Muhammad, aku akan potong tangannya. Dalam konteks memang ukubat atau sanksi di dalam Islam kalau mencuri itu dipotong tangan, tentu ketika memenuhi nisab dan tidak ada ilat atau tidak ada penghalang. Saya ingin balik lagi ke soal Sylvester Matutina. Ini bukan masalah bukti atau tidak. Tidak dieksekusinya Sylvester Matutina sampai hari ini adalah konfirmasi bukti ada orang besar. Dan sekarang rakyat bertanya, apa ya perbedaan Sylvester Matutina dengan kami rakyat? Dan Rasul kita sudah menyatakan ya, umat terdahulu itu binasa karena jika yang mencuri, yang melakukan kejahatan orang-orang besar itu tidak disanksi, tetapi jika orang miskin, orang lemah dieksekusi seperti Charlie Chandra, langsung dieksekusi, belum ada putusan, baru dia tersangka, langsung ditahan. Lalu Sylvester Matutina dengan alasan dia mengajukan PK terus tidak bisa dieksekusi. Di mana wibawa negara? Di mana keadilan? Di mana kepastian hukum? Dan tentu saja di mana kita semua hari ini kalau masih melakukan legitimasi terhadap tindakan yang menyeleweng dari hukum, dan ini merupakan pengabaian terhadap asas hukum yang penting, asas keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, saya pikir saat ini kita tidak sedang membincangkan ada orang besar atau tidak, tetapi kenapa sampai hari ini oleh jaksa tidak dieksekusi? Ini semakin lama jaksa tidak mengeksekusi, semakin mempertontonkan bahwa negara kalah dengan penjahat. Kalau saya sebut Sylvester itu penjahat ya karena sudah inkrah, sudah divonis, bukan lagi terduga, bukan lagi tersangka, tapi terpidana. Bagaimana mungkin ketika menghadapi kami kelompok ya yang oposan, ketika beda pendapat dikit, negara tidak boleh kalah dengan para oposan ya. Beda pendapat langsung, nih pasal hoak, kabar bohong. Hari ini kita ingin bukti bahwa negara tidak tebang pilih, tidak pilih tebang. Negara hadir untuk seluruh rakyat, eksekusi Sylvester Matutina. Demikian. Oke, luar biasa orasinya. Saya ke Bang Andi. Bang Andi, silakan. Ya, saya akan fokus mengenai katakanlah dibilang orang besar itu. Ya itulah saya bilang. Ini kita masih bisa argumentasi. Karena kalau kita lihat, ya kan sudah dijelaskan oleh Bang Husainuddin ini bahwasanya Pak Jokowi di belakang itu. Kembali lagi saya katakan, menuduh seseorang harus ada buktinya. Apa buktinya?
Ya kan? Perlu itu, karena kalau nggak ada bukti ya fitnah dong. Ya kan? Nah ini selalu dikaitkan-kaitkan itu gitu loh. Ya memang kita ini kan berhadapan tentang masalah adalah ijazah palsu itu kan. Nah, itu dikaitkan juga. Kalau kita konsentrasi dengan apa yang terjadi dengan Bung Sil ini, ya itu memang adalah pribadi dia. Ya, tolong jangan kaitkan dengan Pak Jokowi. Jangan kaitkan dengan Pak Prabowo. Ya, itulah fokus ke sana gitu loh. Kalau itu dilebarkan lagi, ya ini bisa lagi kegaduhan-kegaduhan lagi tuh timbul kan gitu. Apa yang dikatakan oleh Bung Boy tadi ya mengenai PK itu, karena terus terang saya bukan orang hukum, tapi dijelaskan oleh beliau sebagai orang hukum mengatakan bahwasannya PK itu ya bisa tadi apa untuk menunda. Bisa untuk menunda. Ya kita lihat itulah celah itu ya mungkin bisa dilakukan untuk itu. Karena PK itu tanggal 5 Agustus kemarin diajukan. Tanggal 20 Agustus itu akan di EMA sudah masuk itunya. Sudah dimasukkan di agenda tanggal 20 Agustus pembahasan PK itu. Jadi ya kita lihat aja seperti apa PK-nya nanti itu. Ya, kalau misalnya katakanlah tadi dia bilang segi hukum, ya kita serahkan kepada hukum. Tinggal dari jaksa seperti apa. Tapi tolong jangan dikaitkan dengan orang-orang besar ini. Pak Jokowi tidak ada di belakang ini. Tidak ada itu. Tidak ada. Jadi beliau tuduhan. itu juga taat hukum. Coba ya. Kenapa saya minta taat hukum? Untuk melaporkan ijazahnya dia datang sendiri kok, sebagai biasa. Apalagi hal-hal ini. Dan kita ini sebagai relawan tidak ada yang dibilang anak emas, anak tiri. Semuanya ini ada rangkuman. Dia nggak ada yang lebih dekat dengan Pak Jokowi satu sama lain. Kita ini adalah relawan Jokowi, Prabowo, Gibran. Oke, Bang Refli. Tadi PK katanya bisa menunda putusan, bisa menunda eksekusi. Itu pikiran yang sesat. Jadi begini, praktek hukum ya yang salah atau yang dalam tanda kutip merupakan kebijakan itu tidak bisa kemudian menjadi pattern. Jadi patternnya adalah putusan Mahkamah Agung itu adalah putusan tingkat terakhir dan inkrah. Pengertian inkrah itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau ada kebijakan itu situasional, misalnya gini, dia mengajukan PK eksekusi mati ya, make sense. Kalau dia langsung dieksekusi, tetapi tidak berarti dia bisa melakukan eksekusi berkali-kali dalam hal putusan MK. MK kan mengatakan eksekusi itu bisa PK itu bisa berkali-kali. Untuk tadi kasus yang disebutkan sehingga Bang kalau Boy, misalnya dipakai pikiran seperti itu, tidak ada orang yang dieksekusi, PK aja terus, ya kan? Nah, yang kemudian yang menjadi tidak adil itu adalah orang yang sama sekali baru dalam posisi sebagai terdakwa. Belum ada putusan, sudah dipenjarakan. Charlie Chandra. Ya kan? Lalu kemudian dia belum bersalah loh. Kalaupun nanti tingkat pertama di tingkat pengadilan negeri dinyatakan bersalah, masih ada banding, masih ada kasasi. Kalau pakai logika beliau masih ada PK. Enggak selesai, tidak ada orang yang bisa dieksekusi kalau begitu. Itu satu hal. Yang kedua, soal orang besar ya, kita baliklah, ya kan? Ada dua, kita pakai pembuktian terbalik. Kira-kira kalau tidak ada orang yang menghalanginya, kenapa kejaksaan tidak mau mengeksekusinya? Kan begitu. Padahal kejaksaan tahu ini adalah kekuatannya sudah berkekuatan hukum tetap. Gimana cara menghalanginya, Bang? Ya tadilah psikologis kan. Kan begini. Yang namanya kekuasaan itu, orang-orang di bawah birokrasi itu kan selalu menunggu perintah kekuasaan. Ini belum ada hilalnya. Mesti gelap iya kan? Dia berpikir ini orang yang dekat dengan kekuasaan, kan begitu? Ini belum ada hilalnya. Karena itu Pak Jaksa Agung nih, ya, Jaksa Agung, Anda tidak usah tunggu hilal dari siapapun. Anggap saja tidak ada orang besar seperti dikatakan beliau, nggak ada orang besar. Karena itu Anda harus berani mengeksekusinya. Besok insya Allah Sylvester akan dieksekusi. Kalau tidak berarti Jaksa Agung kemudian juga Kepala Kejaksaan Negeri melakukan yang namanya obstruction of justice. Dia menghalang-halangi penegakan hukum. Begitu. Baik, Bang Boy. Saya cuma menjelaskan begini ya, Bang, bahwa alasan PK itu bisa ditunda eksekusinya, itu yang saya jelaskan, bahwa itu ada faktanya, ada buktinya. Di dalam dengan dua alasan. Alasan pertama adalah alasan kemanusiaan. Alasan kedua adalah karena alasan kehati-hatian. Mungkin jaksa ragu. Bro, kalau sudah inkrah itu tidak ada lagi kehati-hatian.
yang ada Nggak bisa, kalau nggak kemanusiaan bisa, nggak oke, bisa, tadi mau bisa. hukuman mati. Bisa, itu kewenangan Anda juga dari- bayangkan, kewenangan dari jaksa. Sylvester itu Kenapa cuma dia kena menunda? 1,5 tahun, orangnya sehat walafiat, kaya raya pula orangnya. Ya kita nggak Apalagi tahu kenapa kemanusiaannya. jaksa menunda. Ya Itu karena persoalannya. tadi ada orang Artinya besar. ada unsur kehati-hatian, Sekarang ada Anda unsur mengatakan tidak ada keraguan-keraguan di orang situ. besar. Ya sudah. Dan Berarti alasan besok kemanusiaan kita sehingga akan dia tunggu. menunda. Itu Akan bisa ada- terjadi. Ya kenapa sudah tidak? lah, Pak namanya Jaksa eksekusi eksekusi. biar selesai diskusi ini kan memang jaksa yang punya kewenangan eksekusi, bukan kita Kalau yang berdebat. jaksa agung dan jaksa eksekusi, saya Iya. tarik, nggak ada orang besar. Ah. Tapi kalau belum dia eksekusi, ada orang besar. Oh, nggak bisa, nggak ada orang Oke. besar itu. Tapi kalau Nggak ada. dieksekusinya besok berarti siap ya? Siap, siap. Kapan aja siap. Mana Bung panggilannya, Sylvester surat panggilannya itu, mana? Dia selalu mengatakan dia siap kok. Oke. Yang penting namanya administrasinya itu jelas. Pemirsa, keadilan adalah hak segala bangsa. Hukum harusnya berdiri di atas semua kepentingan. Kami hadirkan diskusinya. Kami hadirkan instruksi kepada Anda. Anda yang tafsirkan. Saya Davi Pratama, selamat malam. Terima kasih. Sampai jumpa.